Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Resa Dirga Mahendra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 19055311153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fabrication of micro electromechanical device and system nanoscale manufacturing untuk memenuhi tugas mata kuliah material dan proses. Oke, untuk pendahuluan di mana perangkat mikroelektromekanis adalah produk yang menggabungkan elemen mekanik dan listrik atau elektronik pada skala panjang yang sangat kecil. Sebuah sistem mikroelektromekanis atau biasa dikenal dengan MEMS adalah perangkat mikroelektromekanis yang juga menggabungkan sistem kelistrikan terintegrasi ke dalam satu produk. Nah, dapat dilihat pada gambar yang sudah saya cantumkan, di mana ini merupakan sensor giroskop yang digunakan untuk aplikasi otomotif. Sensor menggabungkan sistem mekanik dan elektronik. Mungkin penggunaan perangkat MEMS yang paling luas adalah pada semua jenis sensor. Selanjutnya yaitu micro machining of MEMS device, di mana di sini terdapat 4 perangkat. Yang pertama yaitu perangkat mikroelektronika, kemudian perangkat mikromekanis, selanjutnya perangkat mikroelektromekanis, dan terakhir sistem mikroelektromekanis. Perangkat mikroelektronika merupakan perangkat yang terkait dengan miniaturisasi ekstrim dan menggunakan prinsip kelistrikan dalam desainnya. Kemudian perangkat mikromekanis merupakan perangkat adalah produk yang murni mekanis di alam dan memiliki dimensi antara skala panjang atom dan beberapa milimeter. Kemudian perangkat mikroelektromekanis. Nah, perangkat ini merupakan penggabungan elemen mekanik dan listrik atau elektronik pada skala panjang yang sangat kecil. Dan terakhir, sistem mikroelektromekanis. Sistem mikroelektromekanis adalah perangkat mikroelektromekanis yang juga menggabungkan sistem kelistrikan terintegrasi dalam satu produk. Contohnya adalah sensor kantong udara dan perangkat cermin mikro digital. Kemudian perangkat MEMS telah dibuat dari silikon polikristalin atau polisilikon dan silikon kristal tunggal. Seperti pada gambar yang saya cantumkan, di mana pada gambar 1 seperti yang ditujukan, ini merupakan substrat, kemudian yang ini merupakan lapisan menyebar. Ilustrasi ini merupakan ilustrasi skema micro machining massal, di mana yang gambar 1 merupakan diffuse luapan dalam pola yang diinginkan, kemudian gambar 2 merupakan setoran dan film penutup pola, di mana di sini substrat dan ditutup dengan film. Kemudian gambar 3 merupakan etsa yang bergantung pada orientasi. Nah, di sini sudah dapat dilihat etsa yang bergantung pada orientasi meninggalkan struktur yang berdiri sendiri. Kemudian pada micro machining of MEMS device dibagi menjadi 2, yaitu bulk micro machining, di mana mesin mikro massal adalah metode permesinan yang paling umum pada skala mikrometer. Proses ini menggunakan etsa yang bergantung pada orientasi pada silikon kristal tunggal, suatu pendekatan yang bergantung pada etsa ke permukaan dan berhenti pada permukaan kristal tertentu, daerah yang didoping, dan film yang dapat digores untuk membentuk struktur yang diinginkan. Prosesnya mengubah tambahan persegi panjang dari N jenis substrat silikon untuk B jenis silikon melalui doping boron. Etsan seperti potasium hidroksida tidak akan mampu menghilangkan silikon yang didoping dengan boron berat. Karenanya tambalan ini tidak akan tergores. Nah, selanjutnya yaitu surface micro machining.
Micromachining massal berguna untuk menghasilkan bentuk yang sangat sederhana, seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan, di mana di sini terdapat skema dari surface micromachining. Di sini terdapat kaca fosfosilikat yang diendapkan oleh deposisi uap kimia adalah bahan yang paling umum untuk lapisan spacer karena ia tergores sangat cepat dalam asam fluorida. Nah, kemudian dilihat pada gambar 2 menunjukkan lapisan spacer setelah penerapan masking dan etsa. Pada tahap ini, film tipis struktural diendapkan ke lapisan spacer. Film dapat berupa polisilikon, logam, paduan logam, atau dielektrik. Kemudian pada langkah ketiga dan keempat, film struktural kemudian dipola biasanya melalui etsa kering untuk mempertahankan dinding vertikal dan toleransi dimensi yang ketat. Akhirnya, etsa basah dari lapisan pengorbanan meninggalkan struktur 3 dimensi yang berdiri sendiri seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Perhatikan bahwa wafer harus dianil untuk menghilangkan tegangan sisa pada logam yang diendapkan sebelum dipola. Selanjutnya yaitu the Liga Microfabrication Process. Liga adalah akronim Jerman untuk proses gabungan litografi sinar X, elektrodeposisi, dan pencetakan. Kemudian proses Liga melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu lapisan polimetakrilat atau PMMA yang sangat tebal hingga ratusan mikron diendapkan ke substrat primer. Selanjutnya PMMA terkena sinar X kolom dan dikembangkan. Kemudian yang langkah ketiga, logam dielektrodeposisi ke substrat utama. Selanjutnya PMMA dilepas atau dilucuti menghasilkan struktur logam yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir, pencetakan injeksi plastik terjadi. Nah, sini saya akan tampilkan proses dari Liga Micromachining dalam bentuk video. Nah, di sini terdapat substrat, kemudian dilapisi dengan PMMA. Selanjutnya lithography mask, mana di sini akan membentuk suatu pola, kemudian collimate cyclotron radiation. Nah, itu akan membentuk suatu pola. Nah, kemudian terjadi electroforming. Selanjutnya akan dilakukan chemical machining polishing. Kemudian PMMA removal yang terlepas dan membentuk suatu produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu solid freeform fabrication of device. Fabrikasi bentuk bebas yang solid adalah istilah lain untuk prototipe cepat. Metode ini unik karena struktur 3 dimensi yang kompleks diproduksi melalui pembuatan aditif sebagai lawan dari pembinaan material. Ada beberapa perbedaan penting antara mikrostereolitografi dan stereolitografi, yaitu laser lebih terfokus dengan diameter sekecil 1 mm dibandingkan dalam stereolitografi. Ketebalan lapisan sekitar 10 mm. Fotopolimer yang digunakan harus memiliki viskositas yang jauh lebih rendah. Kemudian struktur pendukung tidak diperlukan dalam mikrostereolitografi. Dan yang terakhir, bagian dengan kandungan logam dan keramik yang signifikan dapat diproduksi dengan mensuspensikan mengandung partikel dalam fotopolimer cair. Nah,
sini saya tampilkan sebuah gambar proses penyamaran instan, di mana yang pertama yaitu substrat belum terdapat suatu lapisan pembentuk pola. Selanjutnya yang gambar kedua selama deposisi dengan substrat dan masker instan bersentuhan. Dan yang terakhir pola yang dihasilkan disimpan. Nah, di sini akan dihasilkan suatu produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu nanoscale manufacturing. Pembuatan nano diproduksi pada skala panjang nanometer, mengacu pada strategi manufaktur di bawah skala mikrometer atau antara 10 pangkat min 6 dan 10 pangkat min 9 meter panjangnya. Nano manufacturing mengambil dua pendekatan dasar. Top down yaitu pendekatan menggunakan blok kecil seperti atom, molekul, dan lain-lain untuk membangun struktur, dan bottom up, pendekatan bottom up menggunakan blok besar seperti silikon. Kemudian beberapa pendekatan telah dikembangkan untuk memungkinkan proses manufaktur skala nano dilakukan pada mikroskop. Seperti pada gambar sebelah kiri, itu nanolitografi probe yang digunakan dalam mikroskop gaya atom yang memiliki jari-jari ujung sekitar 10 nanometer dan dapat menghasilkan alur hingga beberapa mikron tebal. Kemudian pada gambar di kanan, nanolitografi pena celup dan yang digunakan pada mikroskop kekuatan atom untuk mentransfer bahan kimia ke substrat. Proses tersebut dapat menghasilkan garis sesempit 10 nanometer. Nah, untuk gambar kiri ilustrasi skema mikroskop gaya atom, sebuah probe dipasang pada silinder yang berisi bahan piezoelektrik. Pengaturan ini memungkinkan terjemahan probe dalam 3 dimensi. Laser yang dipantulkan dari cermin di bagian belakang probe ke satu set fotosensor memungkinkan pengukuran lokasi probe dan pemantauan interaksi dengan permukaan sampel. Kemudian gambar di sebelahnya pemindaian elektron dari cantilever baja tahan karat berujung berlian yang cocok untuk nanolitografi. Kemudian pada nanolitografi pena celup, yang pertama, susunan pena yang digunakan untuk menghasilkan pola yang identik pada permukaan. Susunan pena komersil dapat berisi hingga 55.000 pena. Hanya sebagian kecil dari pena yang tersedia yang ditampilkan. Pinset menyoroti cantilever individu menunjukkan ujung setinggi 7,5 mikrometer. Oke, itu dia dari penjelasan saya mengenai micro fabrication machining. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you for the next video.